Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat walafiat, bahkan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam IBTV, khususnya dalam masalah KPA. Belum lama ini kita terkaget-kaget dengan berita serangan Taufan Al-Aqsa, di mana pejuang-pejuang kemerdekaan Palestina berhasil meluluh lantahkan sistem pertahanan Iron Dome-nya Israel. Dan ini membuat mata dunia terkejut. Mereka tidak menyangka bahwasanya setelah 75 tahun Israel menjajah daripada negeri Palestina, pejuang-pejuang kemerdekaan Palestina berhasil menyerangkan roket-roketnya yang padahal kita tahu semua sistem pertahanan mereka begitu luar biasa. Ini adalah suatu berita yang fenomenal. Dan ternyata berita tersebut ada yang lebih fenomenal lagi. FPI yang dikenal dengan sebagai organisasi yang radikal ternyata membuat kerusuhan baru. Belum lama ini FPI bersama KPA sebagai anak organisasinya mengunjungi Turki untuk menyerahkan bantuan kepada rakyat Palestina. Nah, di sini kami undang Ketua Komite Persaudaraan Al-Aqsa, Habib Abdillah Assegaf. Beliau adalah Ketua KPA yang baru. Selamat datang, Habib. Jazakallah khair, terima kasih. Dan saya ucapkan selamat sebagai Ketua KPA yang baru. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Habib, KPA akan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan KPA yang lama dan meningkatkan lagi program-program KPA dengan program-program yang lebih baik dan tentunya lebih bermanfaat untuk umat, wabil khusus untuk memerdekakan daripada rakyat Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi Israel. Langsung saja Habib, kita ingin tahu kenapa waktu lagi itu FPI bersama KPA itu datang ke Turki? Ngapain aja? Apa jalan-jalan? Apa mungkin ada tujuan lain? Mungkin bisa disampaikan kepada kami ya Habib. Oke, boleh. Terima kasih Ustadz Haris Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama-tama mungkin Anda akan memperkenalkan diri dulu tentang KPA secara umum ya. Sebelum nanti kita masuk ke yang lebih fenomenal tadi yang istilahnya Ustadz Haris membuat kerusuhan di media sosial kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi Alhamdulillah Al-Fakir ini diangkat menjadi ketua KPA mungkin baru sekitar kurang lebih 6 bulan mungkin ya. Kurang lebih 6 bulan. Tapi Alhamdulillah dengan keterbatasan pengalaman Al-Fakir, tapi dengan keadaan yang sekarang kita memulai, yaitu KPA ini kepanjangan dari Komite Persaudaraan Al-Aqsa. Ya, kami ini organisasi yang bergerak khusus di bidang kemanusiaan untuk masalah Palestina, baik itu donasi kemanusiaan, baik itu seperti sekarang ini yang kita lihat yaitu masalah penyerangan-penyerangan, ataupun kalau tidak pun ada penyerangan kita tetap aktif di dalam memberikan bantuan terhadap rakyat Palestina. Ya, sebagai contoh KPA ini bekerja sama juga dengan salah satu anak organisasi di FPI yaitu Hilmi. Ya. Kita ini sering juga mengirim misalkan bantuan
berupa makanan kepada saudara-saudara kita di Palestina ataupun pakaian-pakaian ya. Karena penyerangan terhadap Palestina ini tidak pasti kapanpun bisa terjadi ya. Atau yang kita lakukan itu misalkan Ramadan kita membuka paket buka puasa. Nah, itu kita lakukan. Atau juga kemarin yang terakhir itu kita lakukan yaitu kurban di Palestina ya. Kurban di Palestina. Jadi memang kita tahu kurban itu kan lebih utama untuk daerah sekitar ya. Tapi kita rasa di daerah kita alhamdulillah sudah tercukupi. Maka kita rasa kita boleh membuka untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina. Yang mana juga mereka saudara muslim kita yang ya, mungkin hidupnya dalam keadaan yang tidak cukup baik dibandingkan dengan keadaan kita seperti ini. Maka KPA itu sebagai organisasi yang khusus mengepalai bidang kemanusiaan untuk negeri Palestina. Kegiatan rutinan kami yaitu memberikan donasi bantuan, baik itu berupa makanan, yaitu untuk tadi iftar jama'i, makan buka bersama, ataupun kurban, ataupun lain-lainnya. Dan juga kita juga punya program juga Ustaz Haris, yaitu berupa, biasanya kita di bulan Ramadan kita melakukan pendidikan tentang kenapa pentingnya itu Baitul Maqdis. Kenapa, apa khususiah atau keistimewaan daripada negeri Palestina. Sehingga kita ini memiliki kecintaan atau rasa peduli terhadap negeri Palestina itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui, tak kenal maka tak sayang. Ya. Kita karena nggak sedikit sekarang kita dengar ngapain bantu-bantu Palestina katanya. Negeri kita aja masih banyak yang perlu dibantu, kan begitu. Nah, kenyataannya orang-orang yang ngomong begini juga negerinya juga nggak dibantu kadang-kadang. Iya. Banyak kita lihat contoh-contoh di daerah-daerah yang lagi susah, giliran kita mintain bantuin ke dia, dan dia bilang, tar dulu, keluarga saya juga masih butuh. Nah, pokoknya alasan selalu ada. Maka kita di KPA mengajak terus-menerus untuk kepada siapapun yang memiliki harta lebih, yang memiliki kecintaan atau rasa tanggung jawab kita sebagai umat muslim untuk membantu saudara-saudara kita di Al-Aqsa, ya, baik itu yang di wilayah Gaza ataupun di wilayah Al-Quds sendiri yang terdapat di dalamnya Masjidil Aqsa ya, itu kita terbuka ya. Jadi kegiatan kita di Ramadan biasanya kita keliling untuk memberikan pendidikan ya di masjid-masjid utamanya ya. Kita keliling membuka, jadi siapa-siapa saja biasanya kita mendapatkan undangan. Ya, Ustaz bisa nggak hadir ke sini? Nah, biasanya kita akan kirim tim kita untuk biasanya sholat menjadi imam berjamaah di situ ya. Baik itu kadang bisa imamnya dari Palestina ataupun imamnya dari kita. Yang penting ada tarbiyah. Ya, kita akan ada tarbiyah pendidikan tentang bagaimana pentingnya Al-Aqsa itu, apa itu khususiah atau keistimewaan daripada Masjidil Aqsa dan seterusnya. Maka 30 hari biasanya atau 25 harian kita keliling Ramadan, biasanya ada beberapa dana yang terkumpul dan itu kita gunakan untuk donasi untuk negeri Palestina sendiri. Kira-kira seperti itu. Masya Allah Habib, itu luar biasa Habib. Boleh tahu ya Habib, itu kenapa sih ke Turki ya? Penyerahan bantuan lewat Turki, terus bersama sama siapa aja tuh Habib ke Turkinya? Oh iya, Alhamdulillah kemarin itu jadi dari KPA dan FPI sendiri itu kemarin mendapatkan undangan ya dari Umanaul Aqsa, sebuah organisasi atau yayasan yang khusus untuk Palestina ya. Namanya aja Umanaul Aqsa ya. Nah, di sana kita mendapatkan undangan dan akhirnya kita memutuskan berangkat, dan kali ini pemberangkatan yang kedua kalinya bagi Al-Fakir sendiri. Yang kedua kalinya. Dulu pertama kali berangkat dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Untuk Al-Fakir sendiri 2 kali, tapi untuk FPI sendiri mungkin sudah berpuluh-puluh kali mungkin ya, kalau misalkan dihitung, karena istiqomahan FPI ini dalam masalah Palestina itu sendiri. Maka bisa dilihat kemarin itu kita datang bertiga, saya sendiri sebagai ketua KPA, lalu juga mendampingi saya berangkat bersama saya itu Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, ketua umum DPP FPI, dan juga Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi selaku penasehat DPP FPI ya.
Kita ke sana berangkat, kita diundang di negeri Turki. Kenapa Turki? Mungkin begitu pertanyaannya. Ya, karena di Turki itu, jadi ini selalu ketika ada acara itu soal Palestina itu selalu di Turki. Karena di Turki itu banyak orang-orang Palestina yang menetap di sana dan membuka organisasi-organisasi kemanusiaan. Jadi mereka ini menjadi perpanjangan tangan bagi orang-orang yang berada di negerinya untuk menghimpun kekuatan, memberikan support terhadap negerinya yang saat ini sedang dijajah oleh Zionis Israel. Maka negeri Turki ini selalu dijadikan orang-orang sebagai tempat berkumpulnya ulama-ulama, karena kemarin ini acara kita ini perkumpulan ulama. Ya, Uman Al-Aqsa ini perkumpulan ulama-ulama yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Ya, jadi kenapa Turki? Ya sebab memang Turki ini menjadi pusat daripada kekuatan umat-umat Islam untuk menghimpun kekuatannya, berbicara ataupun mensupport Al-Aqsa itu sendiri ataupun negeri Palestina secara umum. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Boleh tahu Bib, itu dana yang diserahkan berapa tuh? Oh iya, alhamdulillah kemarin luar biasa ya, luar biasa dana yang kita bawa itu sejumlah 100.000 US dollar. Insya Allah. Luar biasa, 100.000 US dollar kita serahkan secara langsung. Ya kira-kira kalau dirupiahkan itu hampir 1,6 miliar. Ya, jadi 1,5 1 miliar 500 jutaan sekian. Hampir 1,6. Yaitu kita bawa itu semua uang umat, Dana umat ya kita, dan itu perjuangannya luar biasa, dan itu terkumpul juga nggak dalam waktu yang panjang, kurang lebih 3 minggu. Oh, 3 dari minggu 7 saja. Oktober itu? Dari pertama kali kita meninggalkan dari 7 Ya Oktober Allah. itu, kita berangkat 27 Oktober. Artinya sekitar 20 harian. Ya Allah. Ya, kurang lebih 20 harian terkumpul segitu. Kenapa? Karena memang amanah daripada imam kita Habib Muhammad Rizik untuk di mimbar-mimbar ini kita kuatkan. Ya, kita kuatkan dukungan terhadap Palestina, buka dana-dana untuk Palestina. Jadi luar biasa para ustadz-ustadz ya. Itu kalau bahasa kita ngecrek ya. Dana-dana dari umat. Kenapa? Karena memang tanggung jawab bersama. Alhamdulillah jumlah tersebut terkumpul, dan juga karena tadi muktamar itu dihadiri ya, sebagai info juga dihadiri oleh lebih dari 30 negara dan 450 dai di seluruh dunia. Ya, jadi 30 negara 450 dai ini jumlah yang luar biasa. Dan kita juga salah satu yang dipanggil langsung ke depan. Makanya mungkin kalau sekarang dilihat itu kita menyerahkan di hari kedua ya, di tanggal 28 Oktober kita menyerahkan langsung diterima oleh Syekh Marwan Abu Ros. Nah, beliau Syekh ini Marwan, ketua jadi ulama dunia ini, perkumpulan ulama dunia cabang Palestina. Nah, beliau ini ketuanya. Jadi kalau ada ulama Palestina dunia, nah beliau ini ketua. Jadi kita serahkan langsung kepada beliau. Jadi nggak usah takut. Insya Allah dana itu sampai kepada orang yang tepat, ya, kepada mereka orang Palestina langsung, dan kita tidak pernah memotong uang sedikit pun. Alhamdulillah, karena ini amanah ya. Kita juga nggak pernah bermain-main dengan urusan umat ini ya. Ini amanah juga. Kita hanya menjadi wasilah. Bahkan kita dari KPA sendiri banyak berterima kasih kepada para relawan-relawan ya yang berada di lapangan, yang membantu ya mengumpulkan dana-dana. Nggak sedikit juga Ustaz, kawan-kawan kita ini di lapangan ini di ngecek bahasanya kita, bantu untuk ayo ini dana Palestina. Jadi patut kita apresiasi. Dan juga para ustadz baik itu di FPI-nya ataupun di KPA-nya ya, yang dengan semangat luar biasa selalu menghadirkan Palestina di setiap ceramah-ceramah agamanya, dan menyadarkan umat bahwa Palestina ini adalah milik kita. Allahu Akbar. Palestina ini bukan hanya milik umat segelintir saja yang memang lahir dan tinggal di sana, terutama Al-Aqsa. Ya. Dan juga sebagai tambahan sedikit, ketika kita di sana, mereka bilang itu, kami ini
tinggal di Palestina ini hanya mewakili saja. Allah. Sebenarnya Al-Quds ini milik umat Islam. Ya, karena kita tahu para nabi-nabi semua tinggal, banyak nabi-nabi yang di sana, ya. Nabi Ibrahim di sana dulu, ya. Nabi Yakub di sana, dan juga bahkan buyut daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf itu kuburnya juga di Palestina. Ya, jadi memang bukan milik Palestina saja Al-Quds itu, tetapi Al-Quds dan Palestina itu tanggung jawab seluruh umat. Nah, maka kata mereka, apa yang kita lakukan ini hanya mewakili. Jadi ketika kita bilang kita minta maaf, kita ini hanya bisa membantu seperti ini, oh enggak. Ini salah satu bentuk tanggung jawab kita. Tanggung jawab umat terhadap Al-Quds itu sendiri. Ya, selama kita mampu dengan harta kita, bantu dengan harta kita. Alhamdulillah kita nyampaikan 100.000 US dollar dan disambut dengan takbir di sana. Allahu Akbar. Oh, kita sendiri merinding mendengarnya, ya. Ketika kita yang mewakili, kita jatuhnya hanya mewakili saja, tetapi rasa senang itu ada. Ya. Nah, dan ini patut menjadi kebanggaan, ya, bagi kita orang Indonesia secara umum, bahwasanya kita ini dipandang oleh orang-orang sana, dan kita ini diharapkan betul. Salah satu negara yang paling diharapkan oleh orang-orang Palestina itu adalah bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf nih, tanya sedikit. Tadi kan disampaikan tidak ada yang dipotong sedikit pun. Ongkos ke Turki bagaimana? Oh iya. Ya, ini alhamdulillah kemarin Al-Fakir dengan Habib Anda Muhammad itu semua berada di tanggungan pembina kami. Oh, bukan potong dari ini. Tidak. Oh, Allahu Akbar. Kita alhamdulillah guru kita Buya Kiai Ahmad Qurtubi Jailani, beliau dengan kebesaran hatinya bilang, jangan, uang Palestina jangan kita pakai. Allah karim. Itu untuk semua untuk Palestina, kita gunakan dana pribadi. Alhamdulillah itu dana berkah, ya. Kita sampai sana juga kita bisa sampaikan langsung kepada mereka, kita membangun perkenalan dengan orang-orang Palestina di sana ataupun dengan orang-orang negara lain, ya. Terutama Aljazair, ya. Luar biasa, Aljazair ini termasuk negara yang paling aktif membela Palestina. Ketika Al-Fakir 2 kali ke sana, ini yang kedua kali, dan yang pertama Aljazair ini menjadi salah satu negara yang luar biasa. Maka ketika kita berikan dana segitu besar, itu kita menjadi sorotan, alhamdulillah, ya. Sebuah hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia sendiri, ataupun melanjutkan estafet keistiqomahan FPI ataupun KPA di dalam memperjuangkan atau peduli terhadap Palestina ataupun Al-Quds itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi murni dana dari umat 100% diserahkan kepada pejuang-pejuang Palestina. Betul. Allah, betul. Allah karim. Semoga Allah berikan balasan yang terbaik kepada Amin. Siapapun yang dengan ikhlas sukarela turut berjihad memberikan hartanya dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ya Habib. Amin. Habib, ini kalau dari kacamata bangsa Palestina, ya Habib, ada bantuan keuangan, ada bantuan mujahidin, artinya kita mengirim orang atau relawan untuk pergi berjihad berjuang di Palestina, atau cuman ya sekedar demo-demo di negeri kita masing-masing. Mungkin Habib bisa menyampaikan pandangan rakyat Palestina, mana sih yang lebih dibutuhkan? Apakah cuma dana aja, atau bantuan kemanusiaan, obat-obatan, atau tadi bantuan demo-demo begitu? Itu bagaimana pandangan bangsa Palestina? Bagus, Ustaz Haris. Jazakumullah Ya. khair. Jadi memang kalau sekarang ini kan kita, kalau bahasa kita itu berjihad itu kan dengan badan dulu, ya. Selalunya dengan harta, selanjutnya ketiga baru dengan doa, kan begitu. Ya. Nah, kalau tadi Ustaz Haris bilang dengan badan dulu atau dengan harta dulu atau dengan demonya dulu. Sama-sama kan ini ikut kirim relawan buat perang di sana, iya. gitu. Nah, kalau mau mengirim gitu, setahu Al-Fakir mereka tidak membutuhkan itu. Kenapa? Karena mereka ini udah lebih macan daripada kita. Ya salah. Bahasa gitu. Kalau kita dikirim ke sana, malah takutnya kita menjadi beban. Karena apa? Kita tidak mengetahui medan, bahasa seperti itu. Maka dan juga mungkin untuk sekarang ini juga tidak memungkinkan juga melihat keadaan yang seperti ini. Maka
kita dari KPA memandang yang paling mungkin. Yang paling mungkin, yang paling bisa kita lakukan, yaitu adalah mengirim uang donasi. Ya. Untuk donasi untuk apa? Jelas untuk kemanusiaan. Ya. Untuk bagaimana kita lihat sendiri keadaan di sana seperti apa. Banyak yang meninggal, banyak yang terluka, terutama rumah sakit Indonesia. Ya. Yang juga kita tahu rumah sakit Indonesia adalah salah satu rumah sakit yang di dalamnya ada kontribusi FPI di dalamnya. Ya, ada bank darah ya, yang itu merupakan dana dari umat yang dulu dititipkan oleh FPI. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih berkomunikasi dengan kawan-kawan di Mercy juga. Ya. Jadi kita ini komunikasi dengan Mercy ataupun dengan Hilmi sendiri. Hilmi adalah badan kemanusiaan secara umum ya. Kita terus membangun. Nah, jadi kita kirim harta ini, kita kirim donasi uang ini untuk mereka di sana, ya, untuk makan ataupun untuk pengobatan ataupun untuk kehidupan mereka, selimut, pakaian atau apapun, ya. Jadi jangan takut, ya. Ini dana nggak sampai, insya Allah sampai. Kita yakini sampai dan dipercaya. Ya. Kadang-kadang orang ini kan takut, Zat. Ini dana sampai apa enggak, ya? Insya Allah kita sampaikan kepada tangan-tangan yang memang jujur, ya. Nanti kita akan juga kita bagikan itu dokumentasi saat penyerahan bantuan-bantuan yang kita berikan. Selanjutnya tadi demonstrasi. Nah, demonstrasi ini ada hal yang menarik, ya. Pada saat anak ke sana ketemu dengan ya para orang-orang Palestina di sana, mereka mengatakan ada salah seorang yang mereka cerita, ada salah seorang yang pernah dipenjara ya, oleh Israel selama 20 tahun. Ya. Di dalam penjara itu, dia mendengarkan kabar bahwasanya di Indonesia itu ada demonstrasi. Di negeri-negeri Islam itu ada demonstrasi. Ya. Jadi nggak hanya Indonesia secara khusus, tetapi juga negara Islam secara umum. Ya, di Malaysia, di Indonesia, ataupun di Afghanistan, ataupun di negara manapun. Dia melihat negara-negara muslim bergejolak ketika ada penyerangan terhadap negeri Palestina itu, baik itu di Gaza maupun di Al-Quds. Kekerasan terjadi di Al-Quds sebagaimana kita lihat di berita-berita. Mereka bilang mereka ini tadinya orang Yahudi ini ingin membumi hanguskan Palestina, ya, menghilangkan Palestina secara umum. Ya, nggak ada tuh negeri Palestina, adanya negara Israel aja. Tapi apa? Karena demo-demo yang kita lakukan ini di negara-negara Islam yang banyak ini, mereka menjadi mundur. Mereka tidak menjadi melangkah yang lebih jauh lagi. Mereka menarik sedikit badannya sehingga mereka tidak jadi menguasai Palestina secara khusus. Akhirnya mereka memundurkan apa? Mereka mengatakan saya hanya menyerang Hamas ataupun saya hanya menyerah pos-pos pemberontakan di Gaza. Jadi jangan dikira demonstrasi itu nggak ada artinya, jangan. Mereka bilang apa yang dilakukan oleh negara-negara muslim itu, mereka dari penjara itu melihat bagaimana ketakutan tentara-tentara Zionis ini terhadap apa yang dilakukan oleh negara-negara muslim. Mereka takut seandainya mereka maju melakukan hal tersebut, negara-negara muslim ini tidak ada jaminan mereka tidak akan marah. Ya, kita nggak tahu apakah negara ini akan maju atau tidak tahu. Tetapi mereka berpikir ada kemungkinan negara-negara ini akan dapat menyerang mereka. Nah, maka jangan pernah meremehkan kekuatan demonstrasi tersebut. Ya. Meskipun kadang demonstrasi kita anggap hanya buang-buang waktu, hanya panas-panasan saja. Enggak. Itu ada artinya bagi mereka. Sebagaimana kita ketahui, orang itu ketika dalam keadaan sulit mendapatkan support, itu senangnya luar biasa. Ya. Apalagi dalam keadaan yang sangat-sangat sulit seperti ini. Maka keadaan itu tuh sangat-sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Jadi demonstrasi itu salah satu cara kita selain daripada doa-doa yang kita panjatkan untuk kemenangan saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Luar biasa. Ternyata demo yang sebagian dari kita mungkin menganggap itu kegiatan yang sia-sia, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, bikin macet jalan, ternyata mempunyai dua sisi. Yang pertama, demo itu bisa membuat gentar Israel dan pasukannya. Dan di sisi yang lain, ternyata demo tersebut
bisa menjadi penyemangat daripada perjuangan mereka untuk memerdekakan bangsa dari penjajahan Israel. Jadi bisa jadi racun buat Israel, bisa jadi vitamin buat kita umat Islam. Alhamdulillah ya Habib. Sebentar lagi musim dingin nih Bib di sana Bib. Iya, betul. Ini saya mau tanya, kira-kira untuk pengumpulan dana donasi buat ke Palestina itu ada batasnya nggak sih? Ya, ini hal yang banyak ditanyakan kepada Anda sendiri. Ya, jadi soal donasi untuk Palestina kita tidak tutup. Kalau ditanya sampai kapan? Sampai insya Allah Al-Aqsa merdeka. Amin. Amin ya Mudah-mudahan Allah, amin, Kita amin. doakan. Jadi terus kita buka. Jadi nggak usah takut dana. Ustaz, ini dana sampai apa enggak? Dan dipotong enggak? Insya Allah dana kita sampaikan kepada mereka-mereka yang berhak di sana, dan kita sampaikan atas nama masyarakat Indonesia yang dititipkan melalui KPA ataupun FPI itu sendiri. Ya. Dan juga mungkin ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan Ustaz, tentang muktamar di sana. Ya. Jadi ada 7 poin yang kita simpulkan daripada hasil muktamar itu yang menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam yang berada di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya. Ya. Yang pertama, salah satu yang jadi Umana Al-Aqsa ini ketuanya yaitu Syekh Isam Bashir. Beliau ini wakil ulama dunia. Ya, hadir juga bersama kita di muktamar itu, yaitu Syekh Ar-Rifai, Mufti Jumhuriyah Suriah, ya, Mufti Negeri Suriah. Ya. Jadi yang hadir ini memang luar biasa. Nah, maka daripada perkumpulan ini keluarlah 7 poin dari Umana Al-Aqsa setelah ditutupnya muktamar. Ya, poin-poinnya Anda bacakan. Yang pertama dikatakan kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada para ulama yang telah berpartisipasi dalam konferensi bersama kami. Iya, ini menunjukkan apa? Pemahaman mereka akan pentingnya masalah keagamaan di dalam syariat. Dan juga perlunya memberikan perhatian dan upaya-upaya yang sungguh untuk mendukung negeri Palestina itu sendiri, serta memperkuat sesama pemeluk agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Yayasan Umar Al-Aqsa juga mengumumkan pembentukan Dewan Penjagaan yang dipimpin oleh Syekh Isam Bashir ini sendiri. Ya, beliau memimpin sendiri, hafizahullah, dan nanti di dalamnya akan ada peraturan-peraturan internal yang dibentuk di dalam timnya itu dan menjelaskan apa sarana dan tujuan dibuatnya yayasan tersebut. Oke, jadi berkumpulnya kita ini ada hasilnya. Ya, akan dibuat panitia-panitia secara khusus yang akan fokus untuk apa? Untuk mendukung Masjidil Aqsa dan juga melindunginya dari upaya penguasaan oleh pihak lain serta memperkuat ketahanan penduduknya. Jadi nggak hanya Masjidil Aqsa saja yang kita perhatikan, tetapi juga para penduduknya. Haulahu, kita pentingkan juga karena mereka-mereka ini orang yang menjaga. Ya, mereka ini wakil kita. Dan juga serta mendukung Al-Quds dan Palestina secara umum. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, konferensi Umana Al-Aqsa ini ya diadakan di saat terjadi penindasan yang luar biasa di negeri Palestina saat ini, yaitu terutama di Gaza. Ya, maka semakin meningkatnya keadaan tersebut yang bahkan sampai sudah melampaui batas, menunjukkan ketidakjujuran pihak Barat. Dikatakan oleh para ulama ini, apa? Mereka ini pihak Barat mengklaim, mereka yang selalu mengklaim nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga selalu mengklaim tentang kebebasan. Mereka juga selalu mengklaim tentang demokrasi. Ya. Dan sementara mereka mendukung agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Mana itu yang dikatakan kebebasan, mana itu hak asasi manusia, mana itu yang disebut sebagai demokrasi, mana itu sebuah kemanusiaan, nggak ada. Bohong besar bahasanya seperti itu. Maka oleh karena itu para ulama mengajak umat Islam untuk mendukung penduduk Gaza yang telah berkorban demi Masjidil Aqsa dan juga Palestina. Maka dikatakan kami harus bersama mereka, kata para ulama, dengan segala kemampuan kita, baik itu secara finansial, secara politis, ataupun secara media. Karena apa? Karena ini adalah kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia. Lalu yang keempat, para ulama umat ini menegaskan bahwa membuka perlintasan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan adalah kewajiban agama yang sangat mendesak, yang mau tidak mau harus segera, ya, tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dan ada kata-kata yang penting di sini. Dikatakan
tidak melakukannya bagi mereka yang mampu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sesama muslim. Oh. Ya, apalagi dalam saat-saat seperti ini. Jadi kalau mampunya dengan harta, lakuin. Mampunya dengan politik, lakukan. Mampunya dengan doa, lakukan. Kemampuan kita ketika tidak kita gunakan dengan sesuai kemampuan yang maksimal, maka sebuah hal yang dosanya luar biasa. Maka kita berkumpul di sana, tanggung jawab kita, karena ini yang berkumpul dai-dai, maka setelah pulangnya mereka ke negerinya ini, mereka wajib menyampaikan kepada seluruh umat Islam di negara-negaranya tentang betapa pentingnya Al-Aqsa ini. Betapa pentingnya negeri Palestina ini bagi umat Islam. Dan ini merupakan tanggung jawab. Lalu selanjutnya, yang kelima, dikatakan juga para umat Islam ini menegaskan bahwa upaya berkelanjutan yang untuk memperhatikan Masjid Al-Aqsa daripada kelompok-kelompok Yahudi yang mereka ini selalu bersembunyi di bawah topeng politik. Mereka bilang, oh mereka yang diserang dahulu, ataupun ini tanah leluhur mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, padahal itu semua ada palsu. Ya, pasukan penjajahan adalah ancaman yang serius. Mereka betul-betul menjajah negeri Palestina, dan juga sudah nampak tanda-tanda di Palestina, di Al-Quds tersebut terdapat pembagian-pembagian waktu dan wilayah. Jadi yang mau masuk Masjidil Aqsa ini nggak bisa usia-usia muda. Untuk yang usia-usia seperti Ana ini, yang usia mungkin 50 ke bawah, yang laki-laki nggak boleh masuk. Yang boleh itu 60 tahun ke atas. Nah, jadi ini udah mulai ada tanda-tanda bahwasannya dibatasi umat Islam. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari umat Islam akan dilarang untuk masuk ke Masjidil Aqsa secara penuh. Nah, maka sebelum terjadi hal tersebut, oleh karena itu para ulama umat menekankan bahwa umat Islam harus bersatu. Ya, bersatu untuk mendukung Al-Aqsa dan mencegah kelompok-kelompok ini menghinakan dan mencoba menguasai sebagian besar wilayah Al-Aqsa itu sendiri. Dengan dalih agama yang terdahulu yang mereka katakan tersebut. Luar biasa. Ini ulama berkumpul untuk hal yang bukan kecil. Ya. Lalu yang keenam, ada 7 poin. Yang keenam, kami mengajak partisipan dari berbagai negara dan lembaga ilmiah manapun untuk terus mendukung usaha-usaha yang bertujuan melindungi Masjidil Aqsa. Ya, para pejuang dan juga penduduk Al-Quds itu sendiri. Untuk memperkuat ketahanan mereka serta mendukung Gaza dan penduduknya dengan segala cara yang kita mampu. Terakhir, yang ketujuh, penutup, kami ingin menegaskan bahwa upaya kami dalam konferensi ini itu tidak akan berakhir hari ini. Tetapi kami akan terus berkomunikasi dengan para ulama dan para pemuka agama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kami akan terus berkomitmen untuk melayani agama kami, Al-Aqsa kami, dan Al-Quds kami. Dan terus bagi para pejuang-pejuang kami. Insya Allah. Ya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Dan juga memberkahi para perjuang-pejuang kita. Baik itu pejuang yang sedang berjuang di negeri Palestina itu sendiri, ataupun pejuang-pejuang yang berada di negeri-negeri Islam untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Habib, berarti kalau dengar dari cerita Habib nih, berarti bakalan ada penyerahan bantuan lagi. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada penyerahan. Tunggu aja infonya. Yang pasti setelah viralnya berita kita menyampaikan kepada 100.000 US itu, dana yang masuk luar biasa. Banyak yang telepon Al-Fakir ataupun kawan-kawan kita di KPA ataupun di FPI nanya, Beb, Anda mau nitip boleh apa enggak? Ustaz, Anda mau nitip boleh apa enggak? Luar biasa. Karena apa? Karena memang kita sampaikan betul. Jadi jangan takut, dana ini betul-betul kita sampaikan kepada mereka-mereka yang berhak, dan enggak hanya akan satu kali, 2, 3, 4 terus kita akan sampaikan. Jadi jangan pernah berhenti. Ya, karena kepedulian kita terhadap Al-Aqsa ini tidak boleh berhenti sampai kapanpun. Insya Allah. Sebelum closing statement, Bib, ada yang nanya. Kalau kita ada yang nanya nih, kalau mau mungut anak yatim di Palestina itu gimana, Bib, caranya? Oh, jadi di Palestina karena banyak yang orang tua meninggal gitu ya, mau apakah itu mungkin atau gitu gimana ya? Begitu, Habib? Iya, ini luar biasa nih. Anda pernah dengar kisah daripada salah seorang ya guru kita Ki Ahmad Sobri Lubis juga, yang pernah ke sana juga, pernah bercerita. Ya. Beliau bilang, pertanyaannya kurang lebih, Ustaz. Ya. Dia bilang, bisa nggak nih kita
mengambil anak-anak yatim di sana untuk kita Iya. rawat di Indonesia, karena memang kecil-kecil kasihan kita bayi-bayi sudah yatim ya. Mereka bilang apa? Biarkan mereka itu bersama kami. Masya Allah. Kenapa? Mereka ini anak-anak macan katanya. Oh. Yang Allah. kalau mereka ditarbiyah, dididik oleh macan, mereka akan tetap menjadi anak-anak macan ataupun anak singa katanya. Oh, Masya Allah. Nanti kalau kita bawa ke Indonesia takut tidak anak kucing. Ya salam. Garangnya hilang ya. Galaknya hilang. Jiwa-jiwa Gazanya hilang gitu. Ya salam. Biarkan Ya, mereka. ya. Jadi kita support dengan cara apa? Dengan dana saja. Dan, Kita danai mereka di sana ya. Orang-orang tua mereka, orang-orang tua asuh mereka, kita support mereka, keuangan mereka. Insya Allah mereka, ya lagi-lagi mereka wakil kita di sana. Alhamdulillah. Ya, mereka wakil kita untuk menghidupkan Masjidil Aqsa itu sendiri ataupun memerdekakan Palestina secara umum ya, insya Allah. Jadi nggak usah deh bahasanya. Anak macannya jangan dipiara. Iya, iya, iya. Nah, Ya, biarkan begitu ya. sama kepala-kepala singa dan macannya di sana. Kira-kira Iya, begitu. Masya Allah Habib. Terima kasih banyak ya. Jadi buat jamaah yang mungkin mau ngambil yatim sana, serahkan aja lewat KPA. Dan insya Allah kita akan menjaga amanat tersebut untuk disampaikan yang betul-betul perjuangan kemerdekaan Palestina. Habib, di ujung acara mungkin Habib ada menyampaikan closing statement kepada pemirsa, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, baik ya. Ya, sebagai penutup ya, Al-Fakir Abdurrahman Segaf ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh umat Islam ya, khususnya di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya. Karena nggak hanya dari Indonesia, dana yang masuk ya, dari berbagai negara mengirim dana kepada kami. Kami ucapkan jazakumullah khair katsiran, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas segala macam amal jariah yang antum berikan, yang antum titipkan kepada kami. Dan insya Allah itu menjadi amal pemberat kita nanti di yaumil kiamah. Amin, amin. Ya, selanjutnya juga sebagai penutup, kami di KPA juga tetap membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak untuk terus mensupport kegiatan kami dengan cara yaitu menghidupkan kajian-kajian tentang Palestina ya di masjid-masjid kita ya, setiap Ramadan minimal. Insya Allah setiap Ramadan kita buat kajian ya. Kita terbuka untuk terus hadir di masjid-masjid untuk memberikan pemahaman pentingnya Al-Aqsa, karena salah satu yang kemarin kita hadir di sana itu adalah kajian tentang Arba'in al-Maqdisiyah, yaitu 40 hadis tentang Baitul Maqdis. Jadi luar biasa, sampai ada 40 hadis tentang Baitul Maqdis, tentang pentingnya Baitul Maqdis, dan itu akan kita sampaikan di masjid-masjid sehingga timbul kecintaan kita kepada negeri Palestina. Dan juga mohon doa bagi kami di KPA sendiri untuk diberikan keistiqomahan dalam perjuangan untuk terus membantu saudara-saudara kita di Palestina, dan juga sampai negeri Palestina itu menjadi negeri yang merdeka, sehingga kita juga memiliki kesempatan untuk tidak hanya sholat di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa, tetapi juga kita dapat sholat di tidak hanya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tetapi juga di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Walafumikum, mungkin cukup dari Al-Fakir. Kira-kira seperti itu Ustaz Haris. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Abdillah, bincang singkatnya ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita umat Islam, khususnya rakyat Indonesia. Membantu Palestina bukan membantu hanya sekedar membantu saudara seakidah kita, tapi membela Palestina, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, berarti kita turut menjalankan amanat konstitusi. Betul. Karena undang-undang sudah menyampaikan bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Terima kasih Habib sudah menyampaikan amanat umat kepada pejuang-pejuang kemerdekaan Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan pengurus, Amin. badan antum Bib, sehat semuanya, pengurusnya juga anggota-anggota yang lainnya, agar bisa lebih istiqomah untuk membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.